Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaharayon, salam kebagaswarasan, salam budaya lestari. Kita jumpa lagi dengan Lacak Situs Budaya Adiluhung, Forum Cinta Budaya Bangsa Imogiri. Baik para pemirsa, pada kesempatan ini kita lanjutkan kisah-kisah leluhur, yaitu episode Giri Kemelung Pedut. Giri Kemelung Pedut adalah mengisahkan peristiwa kejadian pada masa lampau di Kerajaan Mataram Kota Gede. Kita tahu Kota Gede sebelumnya didirikan terlebih dahulu oleh Ki Gede Mataram, ayahanda Penembahan Senopati, di hutan yang bernama Mentau, di sebelah timur Sungai Gajah Wong. Selama seperempat terakhir abad 16, Sultan Hadiwijaya dari Padang menghadiahkan hutan Mentau kepada Ki Ageng Pemenahan yang juga disebut sebagai Ki Gede Mataram atas keberhasilannya memenangkan sayembara melawan pemberontakan di Kesultanan Pajang. Ki Gede Mataram memulai membuka hutan Mentau menjadi pemukiman yang ramai. Kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh putranya Penembahan Senopati yang juga merupakan anak angkat Sultan Hadiwijaya. Kota didirikan diberi nama Kutha Gedhe yang kemudian setelah runtuhnya Pajang menjadi ibu kota Kesultanan Mataram. Tahun 1575 Ki Gede Mataram wafat dan Penembahan Senopati diangkat menjadi Adipati Mataram. Penembahan Senopati memperluas wilayahnya dengan menaklukkan beberapa bagian utama Jawa. Ketika Mataram memperoleh kemerdekaan, wilayah Kota Gede menjadi ibu kota Mataram dan keraton pertama yang didirikan oleh Penembahan Senopati. Tahun 1601 Penembahan Senopati mangkat dan tampuk kepemimpinan di Kerajaan Mataram Kota Gede digantikanlah oleh putranya Mas Dulang yang bergelar Si Suhunan Hanyokrowati. Pada pemerintahan Hanyokrowati melanjutkan program-program ayahanda, terutama mengenai penguatan ekonomi kerakyatan dan membangun pusat-pusat ekonomi yang disebut adalah pasar rakyat atau pasar gede. Dan pasar gede inilah merupakan pusat perekonomian yang menumpang devisa sangat tinggi, yaitu devisa untuk Kerajaan Mataram. Wilayah-wilayah lain berdatangan untuk memanfaatkan mengenai perekonomian, yaitu pasar Kota Gede. Hanyokrowati juga membangun beteng di pinggir Kali Gajah Wong dan dialiri air parit, dan paritnya mengelilingi beteng Kota Gede, dan juga membangun gedung, yaitu namanya Gedung Purbayeksa, untuk menyimpan senjata ataupun pusaka-pusaka, dan juga sebagai tempat suci untuk keluarga Hanyokrowati. Dan juga Hanyokrowati membuka pusat taman untuk berburu. Pemirsa, pada suatu saat Hanyokrowati menyempatkan untuk menikmati taman yang baru dibangun, yaitu untuk berburu. Tetapi pada saat berburu, Hanyokrowati mengalami kecelakaan yang sangat tragis yang mengakibatkan Hanyokrowati mangkat. Mataram bagaikan kemelung pedut. Pedut ataupun mendung menutupi di kota Raja Mataram, dan seolah-olah alam ikut berkabung. Maka diutuskanlah, yaitu Ki Katigan, untuk mencari Raden Mas
Rangsang ataupun Raden Mas Jatmiko untuk kembali ke kota raja, dan berhasillah Raden Mas Rangsang ataupun Jatmika pulang ke kota raja yaitu Mataram untuk menemui Ayahanda Sri Susuhunan Hanyokroowati yang sudah membujur kaku menjadi jenazah. Mas Rangsang adalah putra yang pertama dari perkawinan Dyah Banowati dari Pangeran Benowo Pajang. Saat itu baru berumur 20 tahun. Dan sebelum meninggal, Hanyokroowati sempat untuk mengusulkan, mewasiatkan kepada patihnya Mandoroko untuk mengangkat Raden Mas Rangsang menjadi raja nantinya. Tetapi Raden Mas Rangsang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Raden Mas Rangsang memutuskan setelah upacara pemakaman Sri Susuhunan Hanyokroowati, Raden Mas Rangsang meninggalkan kota raja menuju ke tempat di perbukitan Gunung Seribu. Baik pemirsa, cukup sekian dan kita lanjutkan episode selanjutnya, Mukti Makti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.